Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat tersebut Ananda salihah, kita masih diberikan kemampuan, kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah akidah. Apa tema pembahasan kita pada hari ini? Hari ini kita masih dalam pembahasan mengenal Allah. Jadi tema kita pada hari ini masih tentang mengenal Allah. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang di antara sifat-sifat Allah. Karena kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Ananda salihah. Ustadz sudah menjelaskan beberapa sifat Allah. Ya, maka pada hari ini kita akan lanjutkan perkenalan kita dengan Allah. Tapi sebelum itu Ananda salihah, Ustadz minta silahkan dikeluarkan bukunya dan buka halaman 3. Karena pada pertemuan sebelumnya halaman 2 sudah kita jelaskan tentang perkenalan kita kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan pada halaman 3. Di bagian Ananda salihah, silahkan keluarkan bukunya dan buka halaman 3. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustaz akan mulai, ya. Jadi Ananda salihah, Tuhan kita adalah Allah. Allah adalah zat yang menciptakan kita. Allah adalah zat yang memberikan kita rezeki. Tapi siapa sih Allah itu? Ya, siapa Allah Ananda salihah? Di sini dalam halaman 3 disebutkan di antara sifat Allah, ya, yaitu Allah tidak pernah dilahirkan. Ananda salihah, Ustadz mau bertanya. Kalian siapa yang lahirkan? Ayo, siapa yang lahirkan kalian? Betul. Barakallah. Jadi orang tua kalian. Tapi Allah tidak dilahirkan Ananda salihah. Ya, berarti Allah itu tidak memiliki orang tua. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan hewan. Berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak pernah dilahirkan. Allah itu Maha Esa. Ya, tidak memiliki orang tua dan tidak pula dilahirkan. Itu dia Allah. Ini dia pelajaran pertama. Allah tidak pernah dilahirkan. Kemudian selanjutnya, Allah ada sebelum makhluknya. Tidak ada yang menciptakan Allah. Ya. Karena Ananda salihah, seperti yang kita katakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan makna Tuhan adalah zat yang tidak diciptakan.
semua yang diciptakan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu pengertiannya ananda soleha, zat yang tidak yang dicipta. Ustadz, kalau yang diciptakan itu namanya apa? Nah, jadi yang diciptakan itu namanya bukan Tuhan. Tapi itu namanya adalah makhluk. Jadi semua yang diciptakan itu namanya adalah makhluk. Gunung diciptakan apa enggak? Diciptakan. Berarti dia makhluk. Manusia diciptakan atau enggak? Diciptakan. Berarti manusia itu makhluk. Matahari diciptakan atau enggak? Diciptakan. Berarti dia makhluk. Malaikat diciptakan atau enggak? Diciptakan. Berarti dia makhluk. Ya. Jadi Allah itu tidak diciptakan. Karena dia adalah Tuhan. Adapun manusia seperti kita itu diciptakan. Ya. Jadi Allah tidak diciptakan ananda soleha. Dan Allah itu ada sebelum menciptakan makhluknya. Itu dia sifat kedua. Ya, yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi Allah tidak pernah dilahirkan, kemudian Allah itu tidak diciptakan. Yang ketiga ananda soleha, sifat Allah. Allah tidak membutuhkan anak atau orang tua. Ya. Allah tidak membutuhkan anak maupun orang tua. Manusia punya orang tua. Manusia punya anak. Tapi Allah tidak memiliki orang tua dan tidak pula membutuhkan anak. Siapa yang tahu dalilnya ananda soleha? Ayo, siapa yang tahu dalilnya bahwa Allah itu tidak punya orang tua ataupun tidak punya anak? Nah, jadi dalilnya itu ada dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Ya. Kemudian disebutkan lam yalid wa lam yulad. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah disebut lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan. Ya, berarti Allah tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah itu tidak pula dilahirkan. Berarti Allah tidak memiliki orang tua. Berbeda dengan manusia. Nah, ini dia sifat Allah yang ketiga. Allah tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki orang tua. Yang keempat, Allah tidak memerlukan keluarga. Ya. Paman, nenek, ya. Kemudian saudara, orang tua, anak, kakek dan seterusnya. Allah tidak butuh itu. Berbeda dengan manusia, ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ananda soleha. Tapi Allah tidak membutuhkan keluarga. Nah, berbeda dengan manusia. Kemudian sifat selanjutnya, Allah tidak butuh kepada apapun. Ya. Allah itu tidak butuh kepada apapun. Karena dia Allah memiliki sifat maha kuasa. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak butuh kepada para rasul. Allah tidak butuh kepada para nabinya. Ya. Allah tidak butuh kepada matahari, kepada bintang, kepada awan, kepada apapun. Allah tidak butuh. Tapi sebaliknya, semua makhluk itu butuh kepada Allah. Itu dia sifat
Yang keenam, ya, Allah tidak butuh kepada apapun. Kemudian yang ketujuh, Allah tidak pernah lelah. Berbeda dengan manusia, kalau sering kerja, setelah belajar, setelah ke sekolah, ya, manusia itu merasa lelah. Tapi Allah tidak pernah lelah. Karena Allah itu maha sempurna. Lelah itu adalah sifat kurang. Dan sifat kurang itu tidak cocok untuk Allah. Karena Allah itu maha sempurna. Nah, itulah di Ananda Salihah sifat-sifat Allah. Ya, sekarang kita bisa mengenal Allah. Beginilah sifat-sifatnya. Ya. Nah, Ustaz ulangi. Ya. Di antara sifat Allah supaya kita mengenal Allah dengan baik, yang pertama tadi saya sebutkan Allah tidak dilahirkan, satu. Yang kedua, Allah tidak diciptakan, dua. Yang ketiga, Allah tidak memiliki anak dan orang tua. Yang keempat, Allah tidak memerlukan keluarga. Yang kelima, Allah tidak butuh kepada apapun. Yang keenam, Allah tidak pernah lelah. Dan yang ketujuh, Allah maha sempurna. Inilah dia di antara sifat-sifat Allah. Karena cara kita mengenal Allah, supaya kita mengetahui siapa itu Allah, maka kita harus mengetahui sifat-sifat. Ustadz, kenapa sih kita harus mengenal Allah? Mungkin ada di antara kalian yang bertanya seperti itu. Ustadz, kenapa sih kita harus mengenal Allah? Ya. Sekarang dengarkan Ananda saya. Kita mengenal Allah itu supaya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Ya. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu. Termasuk orang-orang yang berilmu. Ya. Itulah dia tujuan utama kita mengenal Allah. Supaya kita lebih taat, sayang, dan cinta kepada Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mungkin akan cinta kepada Allah. Tapi dengan kita mengenal Allah, Ananda Salihah, kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan semakin taat kepada Allah. Apa dalilnya, Ananda Salihah? Sekarang perhatikan bukunya. Dalilnya Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu atau mengenal Allah. Jadi Allah batasi orang-orang yang hanya takut kepada Allah, cinta kepada Allah, yang berbuat taat kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berilmu, yaitu mengenal Allah. Jadi inilah dia Ananda Salihah, tujuan kita mengenal Allah. Supaya kita makin cinta, makin sayang, dan makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dia pelajaran kita pada hari ini, Ananda Salihah. Mudah-mudahan dengan beberapa sifat yang kita sebutkan tadi, sifat Allah, mudah-mudahan semakin kita mengenal Allah. Dengan kita semakin mengenal Allah, rasa cinta kita akan semakin besar, rasa takut kita akan semakin besar kepada Allah, dan rasa sayang kita juga akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi Ustadz dan Ananda Solihah semua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.